Perkenalkan, nama saya Anjani Sekar Arum. Saya sebagai owner dari Anjani Batik Gallery. Anjani Batik Gallery berdiri sejak tanggal 29 Agustus 2014 dan menjadi salah satu motif batik ikon dari batik khas Kota Wisata Batu. Kami Anjani Batik Gallery ini memproduksi batik tulis dengan ciri khas motif batik Banteng Agung, di mana kami mengangkat kebudayaan yang ada di Jawa Timur, tapi kebudayaan ini merupakan kebudayaan kebanggaan dan salah satu ikon budaya dari Kota Wisata Batu. Selain memproduksi batik tulis, kami juga memproduksi batik cap. Kemudian kita juga memproduksi produk turunan dari batik, yaitu baju batik, sepatu batik, aksesoris batik, dan juga tas batik. Selain menyajikan produk dari batik, Anjani Batik Gallery juga membuka kampung wisata edukasi batik, di mana ini satu-satunya kampung wisata edukasi yang ada di Kota Batu. Jadi sejak tahun 2014 kami berawal gitu ya, membuka usaha di Jalan Brantas, tepatnya di Kelurahan Ngaglik. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2019 kami mencoba mencari tempat di mana tempat ini yang bisa diakses wisatawan dengan konsep kampung wisata edukasi, sehingga kita mencari salah satu destinasi desa yang menjadi destinasi wisata gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kita berpindah tempat gitu ya, dari Kelurahan Ngaglik menuju Desa Bumiaji dengan berbagai macam alasan, dikarenakan Desa Bumiaji merupakan salah satu desa yang memiliki macam-macam wisata gitu ya, mulai dari wisata religi, karena Desa Bumiaji salah satu desa yang muasal Kota Batu itu ada di sana. Kemudian wisata alam, kemudian wisata buatan juga ada, dan kita tambahkan wisata edukasi batik, sehingga menjadi sebuah pelengkap wisata yang ada di Desa Bumiaji. Jumlah karyawan pada tahun 2014 kita hanya dua orang perajin. Kemudian setelah kita pindah ke Bumiaji, jumlah karyawan kita kurang lebih 42 orang, di mana 42 orang ini ada beberapa kelompok binaan gitu ya. Jadi ada yang memproduksi batik tulis, ada yang memproduksi batik cap, kemudian ada yang memproduksi produk turunan dari batik, mulai dari baju, tas, dan juga sepatu. Dan ada juga kelompok binaan yang mengurus ya, yang mengelola kampung wisata edukasi batiknya. Jadi kurang lebih Anjani Batik Gallery ini memiliki 42 jumlah perajin dan juga pengelola wisata. Karya-karya batik kita, kalau lingkup Indonesia kita lebih sering kirim produk kita ke Jakarta, Kalimantan, kemudian ke Papua. Kalau lingkup luar gitu ya, kita sering ekspor barang ke Jepang. Jadi kita sudah ada pasar di Jepang dan juga di Melbourne. Dan ada beberapa daerah-daerah yang seperti Taiwan, Malaysia masih dalam skala kecil. Jadi kalau skala besar kita lebih banyak ke Jepang. Kalau
Kalau untuk penjualan Anjani Batik Galeri kita sementara via offline, karena online membuat kami sedikit tidak bisa leluasa karena motif yang kita buat memang sudah dihak patenkan. Tapi motif batik Banteng Agung ini merupakan salah satu motif ciri khas dari sebuah kota gitu yang di daerah lain tidak ada. Lah, untuk penjualan secara online biasanya kita hanya menjual produk turunan seperti sepatu, tas, dan juga baju. Tapi kalau untuk kain-kain batik premium hanya kita jual di galeri saja. Jadi kalau karya batik kami tahun 2016 kita mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud gitu ya, karena sebagai pencipta motif batik yang baru. Kemudian di tahun 2017 kita mendapatkan penghargaan dari satu Indonesia Award yang diadakan oleh PT Astra International Tbk, di mana penghargaan ini yang akhirnya menjadikan start kita untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang tadinya kita hanya membina kurang lebih 15 kelompok perajin yang kita bina, semenjak kita mendapatkan penghargaan satu Indonesia Award ini banyak sekali program-program yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh pemerintah gitu ya, untuk mensupport kegiatan kita, di mana Kota Batu ini bukan sebagai kota batik. Jadi kita sebagai anak muda gitu mencoba untuk mengajarkan batik kepada anak-anak didik gitu ya, anak-anak sekolah, sehingga di tahun 2019 pemerintah Kota Batu membuat program untuk memberikan peralatan dan juga bahan kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Batu, khususnya di tingkat SD dan SMP, sehingga ini bisa memotivasi kami para perajin batik. Batik tidak hanya diproduksi oleh kaum dewasa, melainkan anak-anak pun juga bisa gitu memproduksi batik, dan melalui karya batik anak-anak ini juga kami bisa mempromosikan. Jadi selain branding Anjani Batik Galeri adalah memiliki ciri khas batik Banteng Agung, tapi Anjani Batik Galeri juga
Mbak Anjani di Batu dikenal sebagai Anjani Batik Banteng gitu ya. Nah awalnya kenapa sih pakai banteng gitu Mbak Anjani? Apakah memang karena ada background keluarga yang berkesenian banteng, terus kepikiran bikin ikon apa sih yang bisa dijual gitu di Kota Batu gitu? Gimana sih Mbak Anjani? Ya, awalnya sih kita melihat potensi wisata yang ada di Kota Batu ya. Sebenarnya bukan karena sosok siapa di belakang saya, cuman karena kita melihat dari sisi kira-kira apa sih yang bisa menjadikan ikon khasnya Kota Wisata Batu selain apel atau bunga gitu. Karena kalau bisa bicara soal ikon, jangan sampai ikon ini di daerah lain tuh ada gitu, sehingga andaikan nih batik banteng di daerah lain ada, sebenarnya double banteng hanya beda nama. Kalau di sini Banteng Agung, daerah lain mungkin banteng apa gitu ya, itu masih kesannya itu masih kurang kayak gitu, kurang. Sehingga saya mencoba menggali sejak tahun 2008. Pada saat itu saya masih duduk di kelas 1 ya 2 SMA. Jadi saya mencoba kira-kira apa sih di Batu ini yang sebagai khas gitu ya. Nah kebetulan juga karena ayah saya sebagai seorang seniman gitu ya, seorang pelukis, dan sejak tahun 2008 beliaunya juga menggeluti dunia budaya ya, menggeluti budaya bantengan sebagai budaya yang saat itu masih belum tren di Kota Batu, dan kemudian beliau kembangkan setiap tahun sehingga menjadi agenda tahunan dari Kota Batu. Dan kita melihat masyarakat Kota Batu itu hampir 60% menurut beliau mereka itu adalah penggiat kesenian budaya bantengan Nusantara. Dan setiap desa gitu ya, setiap desa yang ada di Kota Batu juga memiliki grup-grup kesenian bantengan. Nah, sebagai pencipta ya ayah saya sendiri gitu, motif kepala banteng yang saat ini menjadi logo dari kesenian bantengan itu sendiri, yang mencoba saya gali gitu ya. Kira-kira bisa nggak motif desain itu menjadi ragam hias batik khasnya Kota Batu. Tanpa seizin beliau, tanpa seizin pendekar dari kesenian bantengan, kami pun nggak akan pernah bisa berdiri seperti ini. Tapi karena beliau memberikan restu gitu ya, sudah pakai saja. Karena dengan adanya batik banteng mungkin bantengan juga akan dikenang sepanjang masa gitu. Dan Batu memiliki ikon baru gitu, selain motif apel, selain motif bunga dan juga motif serangga, batik Banteng Agung hanya ada di Kota Wisata Batu gitu, dan tidak ada di daerah-daerah lain. Nah itu awalnya untuk memasukkan kesenian bantengan ke dalam batik gitu. Kenapa sih kok memilih batik? Apakah awal belajar membatik apakah dari Mbak Anjani sendiri bisa membatik, atau seperti apa sih kok pilihnya memasukkan unsur bantengan itu ke batik gitu? Oh iya, jadi kalau saya dulu pada saat masa-masa kuliah lebih ke seni lukis gitu ya. Karena saya ambil jurusan seni dan desain, program studi pendidikan seni rupa, khususnya lukis waktu itu. Kalau melihat satu keluarga, kita semua keluarga seniman, jadi mulai dari om, kakek, kemudian ayah, semua pelukis gitu. Saya sebagai seorang wanita satu-satunya di saat itu gitu ya, dalam satu turunan, apakah saya harus menggeluti seni lukis juga gitu? Karena melihat kalau lukisan itu mungkin ya pasti akan laku, cuman nggak sekencang karya-karya kria lainnya. Sehingga di akhir semester saya mencoba untuk merubah jurusan gitu, ingin menggeluti sebenarnya seni batik itu seperti apa. Karena pada saat saya melukis juga selalu menuangkan unsur-unsur ragam hias, di mana ragam hias itu yang biasa kita pakai di batik. Jadi kita mencoba memulai gitu. Jadi mulai dari awal kita belajar batik, kita sudah memulai membuat desain batik banteng. Jadi kita belajarnya pun juga menggunakan motif-motif banteng itu. Kira-kira banteng itu kita tuangkan ke dalam sebuah lembar kain gitu. Kesan banteng, kepala banteng itu ketika dilihat dari jarak jauh itu seperti motif bunga. Dan orang nggak akan pernah takut lagi menggunakan motif banteng itu sendiri. Oke, jadi memang awalnya karena background keluarga itu seni semua gitu Iya, ya. betul Kebetulan sekali. Mbak Anjani juga ambilnya seni rupa gitu, akhirnya menuangkan
kesenian banteng ini di dalam kain batik Kain seperti batik. itu ya. Nah untuk awal kan pasti hanya kain ya, memproduksi kain batik. Nah terus bisa merambat sampai membuat baju, terus membuat tas dan juga sepatu. Itu apakah produksi sendiri atau Mbak Anjani bekerja sama gitu? Jadi sebenarnya usaha batik ini kan di awal ya, di awal kita nggak sengaja gitu untuk membuat sebuah usaha karena memang nggak ada basic dalam dunia bisnis gitu, apalagi membuka usaha batik itu dalam bayangan kita itu jauh sekali. Karena pada saat kita membuat karya batik yang ada di dalam benak kita berkarya gitu. Kita membuat ya seperti orang melukis gitu ya. Selesai satu dijual, selesai satu dijual. Begitu batik banteng disahkan oleh Ketua Dekranasda saat itu, Ibu Dewanti Rumpoko tahun 2014, batik banteng aku sebagai motif batik khas Kota Batu. Banyak sekali konsumen masyarakat yang ingin berebut memiliki batik banteng. Sehingga mau nggak mau tuntutan bagi kami, kalau saya sendiri yang memproduksi batik itu kayaknya nggak mampu, karena pasar batik saat itu lagi kenceng-kencengnya, karena di Batu juga hanya ada beberapa kelompok batik di Kota Batu. Sehingga saya mau nggak mau harus mencari pegawai gitu ya, perajin batik yang di Batu itu sangat susah sekali untuk menemukan perajin batik. Jadi mau nggak mau kita ajari dulu mulai dari awal sampai akhir hingga ya mereka baru bisa. Karena kalau bicara soal seni itu kan nggak bisa seperti orang bikin makanan gitu, satu resep ya sudah buatlah satu resep dengan resep yang seperti enggak. Tapi kalau batik benar-benar unsur keindahan, estetika, ciri khas dari kita sendiri harus benar-benar nampak. Ya seperti itulah. Jadi kemudian karena tuntutan konsumen juga ketika kita mengadakan pameran di Jakarta khususnya, karena di sana pasarnya bukan lagi pasar skala Indonesia, tapi banyak orang luar juga yang hadir untuk menyaksikan. Orang-orang bule itu lebih suka produk yang sudah jadi dibandingkan kain. Biasanya kain itu hanya dia pajang gitu ya kalau mereka bawa keluar. Nah, untuk produk turunan sendiri ini sebuah tantangan baru kita, karena kita lebih ke arah seni murni gitu ya, bukan seni terapan. Seni murni itu jadi kita lebih menciptakan karya, menciptakan desain, menciptakan motif seperti itu. Nah, untuk membuat produk turunan secara otomatis kita butuh skill lagi, skill tambahan bagaimana batik yang sudah kita buat itu ketika dijadikan baju motifnya bisa nyambung, atau ketika dijadikan tas itu biar terlihat itu bukan seperti potongan kain seperti itu. Jadi itu ilmu-ilmu baru yang harus kita pelajari, dan kita mengajak masyarakat sekitar untuk belajar gitu ya. Kita membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian masyarakat kita bina, kita datangkan guru gitu yang memang basic di dunia itu. Kemudian jadilah produk-produk turunan yang seperti ini. Jadi kalau produknya ini adalah produk asli masyarakat gitu, tapi untuk penciptaan motif itu baru saya sendiri. Mungkin biar banyak pilihan juga ya untuk konsumen juga. Betul sekali. Nah tadi saya lihat ini nih Mbak Anjani, ini apa sih? Ini adalah sari lerak. Sari lerak. Jadi sari lerak produksi itu sendiri ya? Iya, jadi kita buat bibit sari lerak. Sari lerak ini obat pencuci batik alami. Jadi kalau orang-orang biasanya nyuci batik menggunakan deterjen, banyak komplain yang diserahkan ke kami. Jadi sebagai pencipta batiknya, kadang batik baru setahun kok wis bulak atau sudah warnanya sudah berubah gitu ya. Karena memang proses pencucian batik kan tidak bisa sembarang. Jadi obat sari lerak batik ini yang sekalian bisa menjaga kealamian warna dari batik itu sendiri. Oke. Nah, ngomong-ngomong omset nih Mbak Anjani, dari awal bikin batik ini sampai sekarang kira-kira di kisaran angka berapa sih Mbak Anjani? Per bulan. Per bulan omset kita kurang lebih ya di masa pandemi yang seperti ini 40 juta per bulan. Tapi kalau nggak di masa pandemi kita bisa mencapai 80 sampai 90 juta per bulan. Itu mulai rame-ramenya itu di tahun berapa sih Mbak Anjani? Naik-naiknya Anjani Batik Galeri ini? Di tahun 2019. Jadi kita
pertama kali pindah lokasi ya di Desa Bumiaji, kita masih belum melaunchingkan, tapi kita sudah sering didatangi wartawan saat itu. Kok bisa secepat itu sih Anjani Batik Galeri dari 2014 ke 2019? Ya pergerakan bisnis itu kan kalau orang melihat ini sangat kilat sekali gitu. Tapi memang kita benar-benar sudah konsisten, kita sudah fokus, kita ingin bercita-cita punya kampung wisata edukasi batik gitu. Sehingga dari awal ya sudah bagaimana cara kita membuat itu semua akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Jadi pada saat 2019 kita pindah, banyak sekali wartawan yang datang, ya mungkin wisatawan juga melihat itu dari media sosial gitu ya. Penasaran sih sama batik Banteng itu yang seperti apa, kemudian kampung wisata edukasi di Bumiaji itu seperti apa ya. Memang pada saat itu masih belum seperti ini gitu. Jadi masih di awal-awal tuh masih banyak orang kecewa, tapi kecewaan itu terobati dengan karya-karya batik kami. Oke, dan akhirnya terrealisasi ya, untuk Terrealisasi. galerinya di sini ternyata juga ada tadi Ruang produksi juga, dan juga kampung tempat wisatanya juga. Oke, nah ini terakhir Mbak Anjani, pesan-pesan untuk yang mau memulai berbisnis nih, pesannya gimana sih? Apa yang harus dipersiapkan yang paling utama? Ya, kita sebagai seorang pembisnis itu harus konsistensi dalam memulai sebuah usaha. Dan juga kita harus bisa kira-kira usaha kita ini akan kita bawa kemana kayak gitu. Jadi sudah mulai mengarahkan ya. Jadi kalau saya pribadi, batik ini arahnya tidak hanya ke remaja, tidak hanya ke ibu-ibu, tapi ke seluruh kalangan. Jadi bagaimana supaya ketika orang datang ke tempat kita, aduh ini selera emak-emak atau selera anak-anak kayak gitu, enggak, tapi semua itu sudah kita tata sedemikian rupa, kira-kira karya yang seperti apa yang bisa disasar oleh masyarakat. Tidak hanya remaja, tidak hanya ibu-ibu juga, anak-anak pun juga ikut merasakan. Jadi memang usaha yang kita buat ini satu kesatuan gitu ya. Mulai dari kita memproduksi batiknya, kemudian kita menjual karyanya yang sudah jadi, dan juga anak-anak juga bisa menikmati dengan cara apa, belajar membatiknya kayak gitu, paket-paket wisata yang sudah kita buat kayak gitu.